Welcome back to 125 Review. Hari ini kita mau bahas film yang lagi tayang di bioskop. Judulnya adalah I Was a Stranger. Nah, mungkin sebelum kita bahas filmnya kayak gimana, ceritain dulu secuplik tentang filmnya ini seperti apa atau backgroundnya gimana. I Was a Stranger ini buat teman-teman yang belum tahu, ini udah memenangi 41 award dari berbagai macam film festival ya. Salah satu film festivalnya adalah Berlin International Film Festival dan San Diego International Film Festival. Festival bukan festival. Iya. Ini film ini menceritakan soal struggling dari dokter di Syria dengan anaknya untuk pergi dari homeland mereka menuju Greek Yunani untuk mencari perlindungan dari negara lain. Oke. Nah, aku mau tanya dulu nih. Ini kan film yang fenomenal lah. Tadi kamu bilang dia memenangkan banyak award. Kayak tipe film festival ya. Bukan tipe film yang blockbuster atau populer gitu. Benar-benar. Perasaan kamu pas nonton film ini tuh kayak gimana? Campur aduk ya. Spoiler alert buat yang belum nonton ya. Film ini memperlihatkan kita semua point of view orang-orang yang terlibat dalam proses pengungsian tersebut, dalam artian ini bukan pengungsian yang mungkin legal. Nah, perasaan kamu? Itu campur aduk karena kita melihat itu bukan dari satu point of view yang korbannya doang, tapi dari point of view banyak dari salah satunya mungkin korban lain, dan salah satunya. Makanya dia posternya kayak gini. Bener, itu kalau kalian bingung. Posternya itu tuh dia bisa kayak gini. Yep. Dia dari sisinya Dokter Amira. Tapi kalau kalian giniin, dia juga bisa jadi dari point of view-nya salah satunya lagi. Sekali dari sini lagi dia akan jadi point of view-nya tentara, and so on. Nah, ini nanti dari point of view lain lagi. Makanya menurut aku, ya dari kapten kapalnya. Makanya dari posternya ini juga sangat menggambarkan. Bagus banget. Oke, lanjut. Kalau dari kamu sendiri? Kalau dari aku, perasaan aku pas nonton ini pasti sedih lah ya. Karena dia kan konteksnya tuh filmnya film perang. Sebenarnya tuh kita udah sering lihat di berita, di potongan video ya tentang perang di berbagai belahan negara tuh kan bukan sekali dua kali kita lihat. Tapi ini tuh benar-benar diliatin dari semua sudut pandang gitu. Jadi pasti sedih. Untuk aku yang hatinya rapuh, nggak kuat banget nonton ini. Aku berkali-kali pas nonton aku nggak kuat. Tapi ya itu salah satunya buat kita yang cuma bisa nonton doang di berita dan nggak tahu gimana struggle-nya mereka dengan nonton ini, mungkin bisa menjadi salah satu mungkin pengetahuan, experience baru kali buat kalian bahwa mereka tuh nggak segampang itu atau mereka tuh separah itu dalam berusaha menyelamatkan hidup mereka dari keadaan perang yang tidak ada untungnya buat mereka, itu pemerintahnya atau segala macamnya yang kenapa nggak cari damai. Ya itu mah entengnya cari damai. Kalau dari POV yang perang pasti dia juga punya kepentingan sendiri. Masing-masing. Kebayang nggak kamu di daerah kayak gitu? Nggak kebayang sih. Buat mereka aja, kalau kalian nonton ya, spoiler lagi, mereka aja udah merasa kayak bukan takut lagi, udah merasa biasa aja. Mereka sampai masih bisa ngerayain ulang tahun, dan ternyata saat saya nonton, gila. Harus nonton, nggak semuanya dong. Aku mau spoiler dong. Karakter favorit kamu? Oh ya, boleh. Karakter yang enak gitu. Karakter yang buat kamu kayaknya berkesan di film I Was a Stranger. Ya. Aku ya? Ya, kamu. Kalau aku sih si Mustafa ya. Kenapa? Nih ya, dia nih. Iya. Si prajurit Mustafa. Kenapa Mustafa? Karena dengan kita melihat point of view Mustafa, kita masih melihat point of view yang orang yang masih mempertanyakan sebuah keloyalitasan
dia sebagai prajurit untuk pemerintah, karena dia melihat pemerintah ini semena-mena, anak kecil aja masih tidak diberikan kesempatan dimaafkan, dieksekusi depan matanya, depan orang tuanya. Dan sebelum eksekusi tersebut dia sempat melihat ada nama orang tuanya juga di sana. Makanya setelah selesai eksekusi, dia datang menemui bapaknya untuk mengajak dia biar tidak jadi korban berikutnya. Tapi bapaknya tidak memilih untuk tidak ikut, karena lebih memilih untuk menyelamatkan warga-warga yang ada di situ, ada di sana. Buat aku dua karakter yang menarik sebenarnya adalah si Dokter Amira ini sama smuggler si Marwan, namanya Marwan. Nah, kalau Dokter Amira ini buat aku karakter yang sangat menarik karena kita di awal dibuka dengan karakter Dokter Amira ini, dan di akhir kita juga dikasih tahu bagaimana atau apa yang terjadi ke Dokter Amira ini. Dan kalian akan lihat betapa jomplang banget situasinya, kedudukan, harga dirinya Dokter Amira ini di awal dan di akhir film. Jadi menurut aku dia karakter yang berhasil menunjukkan korban perang tuh perasaannya kayak gimana sih. Mungkin kalau udah kayak tadi ya Raja bilang udah biasa gitu kayak bekerja, mengoperasi orang, melakukan kegiatan dengan backgroundnya di belakang tuh bom aja kan, kayak gitu. Nah itu kan pasti ada perasaan yang dikuatkan, dimatikan, udah gimana caranya survival mode. Tapi kita akan ngelihat beberapa fase kehidupan dia, kayak dia masih bisa ngerayain ulang tahun, kayak kebayang gak sih orang di tengah situasi kayak gitu lu masih bisa ngerasain membesarkan hati ya untuk ngerayain ulang tahun tuh kan kayak itu gila sih, gak make sense, itu benar-benar kayak takut. Kita dengar suara tembakan di jarak berapa jauh meter aja udah deg-degan gitu, apalagi yang tapi dia masih menjalani hari benar-benar next level of keteguhan hati korban perang. Bukan yang ya pasti ya ada yang berjerit-jerit takut kayak gitu, tapi ini udah yang next levelnya benar-benar gimana lu caranya survival mode day by day, udah benar-benar itu. Nah terus kalau yang kedua tuh si Marwan ini sebenarnya, jadi seperti yang kalian lihat tadi kita udah bahas secara poster ya, dia tuh muter kan di POV masing-masing. Nah Marwan ini tuh karakter yang menarik karena di satu sisi kalau kalian lihat dari POV orang lain, dia akan jadi tokoh jahat. Karena ya di perang itu kan pasti banyak yang mengambil keuntungan lah, melihat situasi kayak gitu, mengambil keuntungan. Nah dia profesinya smuggler, supaya orang tuh bisa keluar dari daerah situ dengan harga yang gila-gilaan deh, kayak nggak punya hati beneran, udah bodo amat tuh nggak punya duit segitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari POV-nya Marwan, dia juga punya anak yang kepingin banget keluar dari situ untuk pergi ke Amerika, dan pergi ke luar negeri kan pasti butuh duit banyak ya. Kayak kalau dilihat dari POV orangnya dia orang jahat, tapi dari POV anaknya dia juga benar-benar harus ngumpulin duit segitunya gimana pun caranya. Jadi karakter ini tuh menarik menurut aku. Tadi karakter udah, scene yang paling terhighlight oleh kamu? Ini justru seperti yang dibilang Putri tadi, yaitu scene dokter di awal dan di akhir. Karena kita kalau kalian nonton tuh nanti di awal kita tuh diberikan background bahwa dia tuh terlihat seperti dokter karena dia dari awal udah masuk rumah sakit, kenal beberapa, pakai baju rumah sakit juga ya, maksudnya tuh pakai baju, terus kenal beberapa orang rumah sakit. Nah terus baru dia duduk di ruangan dokter di depan scan rongsen. Terus habis itu terus langsung ceritanya mundur ke 8 tahun yang lalu, kalau nggak salah 8 atau 9 tahun yang lalu. Pokoknya ke masa perang itu. Nah di ending tunjukin tuh balik lagi dia sadar, terus dia ngeliat hasil ronsen itu, dia baru sadar nih si pasien ini menderita ini. Dia pakai tulisan di kertas ditempel bahwa
ini sepertinya kena ini, sambil setelah itu dia disadarkan oleh dokter yang punya ruangan itu. Baru tahu kita ternyata dia cuman OB doang, dia ngedorong alat bersih-bersih. Itu kayak bayangin dong guys, dari surgeon itu kan kayak udah dokter yang boleh operasi kan, bukan sembarangan, udah spesialis. Terus ya dia ke negara lain ya jadi tukang bersih-bersih. Karena dia sudah nggak ninggalin kedokterannya kan. Kalau kamu diakui dokter minimal ada sertifikatnya segala macam. Dia punya korban pengungsian udah nggak mungkin mikir apa-apa gitu. Dan dia nggak mungkin juga diangkat jadi dokter karena tidak ada data buat buat aku itu juga scene yang miris gitu loh. Kayak gila, dari yang tadinya pangkatnya pasti tinggi lah, surgeon gitu. Terus orang, kalau kamu tahu tuh pas di scene kapal ada ibu-ibu yang mengenali dia sebagai dokter. Itu nunjukin bahwa emang dia dihormati banget. Dikenal orang sampai anaknya juga selfie sama fotonya dia kan. Mama kamu tuh you are really something gitu loh di sini. Terus dia selfie sama fotonya, benar-benar posisinya tuh sangat terhormat gitu. Terus menjadi OB. Iya. Terus yang sangat mengena di kamu. Benar. Untuk plus minusnya sendiri. Ya, aku nggak ditanya. Oh iya ya. Scene terbaik menurut kamu. Sedih aku. Apa? Kalau aku, karena aku pecinta Annabelle. Jadi film ini tuh kompleks ya, kayak benar-benar ngasih tahu yang jadi korban tuh bukan manusia juga. Kadang-kadang kita lupa tahu, pas lagi bencana alam, pas lagi ada kejadian kayak gitu, yang kita pikirin kan manusianya utama dong, sama keluarga. Tapi nasib hewan-hewan di situ tuh seperti apa yang kayak gitu. Makanya kan kemarin pas lagi bencana ada juga open donation atau apa untuk Annabelle juga kan. Nah, itu menurut aku di sini kebahas juga kayak gimana. Jadi tuh ada scene anak dia mau melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Dia tuh punya piaraan, terus kayak pernya papi gitu kan, tapi mau nggak mau harus ditinggal, mau gimana. Nah ya itu sih, itu benar-benar kayak itu scene yang gimana ya, ngomong ke anak kecil loh, kayak nggak bisa nih, harus ditinggal, nanti kita harus selamat. Kayak sebagai orang tua kamu yang lebih berharga daripada tapi di mata sebuah keluarga anjing ini kan sangat berharga yang sampai harus ditinggalkan gitu. Tuh kayak nggak kuat aku pas nonton itu tuh, benar-benar tuh. Tadi udah kita bahas karakternya, scene yang menarik. Plus minus deh dari kamu dulu. Plusnya dulu. Plusnya kalau dari aku sih, kalau kalian nonton itu dari settingan lokasi sama sinematografi itu membuat kita jatuh ke dalam film tersebut, relate ke film tersebut. Karena apa yang saya ulangi tadi kayak sebelumnya, apa yang kita lihat di berita teraplikasi di film ini gitu, di mana scene-nya benar-benar terlihat seperti di Middle East, di mana keluarga mereka mungkin seperti itu, yang merasakan bom dan tembakan tuh biasa aja, sampai terjadi buat mereka sendiri itu. Jadi kita seakan-akan ada di situ, merasakan berapa beratnya kehidupan di situ dan kenapa orang-orang pengen mengungsi, kabur dari kota mereka gitu. Itu yang positif bagi saya, karena jadinya kita kadang, soalnya terkadang film itu ya terlalu terlalu kurang gitu, dalam artian lingkungannya segala macamnya. Dengan yang kayak gini kita jadi tahu gitu ternyata sedalam ini. Biasanya settingnya kayak tempelan gitu. Iya, kayak template cuman kayak sekedarnya gitu segala macam. Setting perang gitu doang, tapi di sini benar-benar sampai ya ada efeknya juga sih. Karena film ini tuh dianggap oleh kritikus terlalu banyak
menunjukkan adegan kekerasan. Tapi ya namanya perang iya. begitu kan. Begitu. Benar-benar tembok hancur apa segala macam benar-benar kelihatan di situ sih. Iya. Kalau kamu sendiri plusnya apa? Nah, buat aku ide untuk melanjutkan sebuah cerita dari berbagai point of view itu keren banget sih. Itu menurut aku keren banget karena di setiap satu POV kita tuh akan dikasih misteri gitu loh. Jadi yang membuat kita ingin tahu, wah kedepannya gimana, selalu ada satu hal yang nggak kejawab gitu kan. Misalnya kan film dibuka sama si Dokter Amira ini kan, terus dia melarikan diri, terus ceritanya di border gitu lah ada masalah. Terus kita cuma dikasih lihat ada suara tembakan, tapi kita nggak tahu ini apakah dia yang ditembak atau dia berhasil selamat. Jadi kita harus nonton selanjutnya supaya tahu wah gimana nih gitu. Begitu juga misalnya dari POV Kapten misalnya, kita dikasih lihat sebelumnya ada tragedi di kapal, ada anak yang tenggelam. Kita nggak tahu anak ini selamat atau enggak. Dia cuma dikasih tahu bahwa akhirnya ada kapten yang lompat. Tapi untuk tahu anak ini selamat atau tidak, kita baru dikasih tahu di scene-nya si kapten itu. Jadi benar-benar nge-hook. Buat apa sih nge-hook penonton untuk gimana tuh lanjutannya, gimana dia selamat atau enggak, gimana, dan sampai akhir film dia berhasil bikin hook yang sama sampai ending kan, sama ending kita masih dikasih oh ternyata yang ini dia jadinya kayak gini, ternyata yang ini jadi kayak gini. Semua hal dijelasin di ending gitu. Iya, itu menurut aku nggak gampang dan keren banget. Gitu. Minusnya dari kamu? Minusnya kayak yang kamu bilang tadi, karena poinnya film tersebut jadi terkesan film ini lambat ya, soalnya selain menjelaskan satu persatu diulang kembali. Yes, terus dia alur ceritanya tuh maju mundur. Kayak tadi ada scene awal tuh si dokter mundur 9 tahun yang lalu, nanti ada di scene di smuggler tulisannya one month later, terus sebulan yang lalu maju dia kan. Terus kayak gitu maju mundur gitu jadinya. Iya sih. Secara timeline agak susahnya pas kapan ya, ini udah pas kapan gitu kan. Tapi ya itu mungkin dari segi itu dari sudut pandang orang lain terkadang bikin pusing karena ini timelinenya kapan nih, tapi mungkin dari segi penonton yang biasa seperti ini sangat seru karena membuat kita jadi berpikir apalagi ya ke depannya, apalagi ya, jadi kayak puzzle gitu jatuhnya. Kalau aku minusnya adalah kan di film sebelumnya kita bahas ibu itu kan, itu kan kita mudah kasihan ke karakter ibu ini karena dari awal film sampai akhir di andai ibu tidak menikah dengan ayah itu fokusnya di keluarga ini, satu keluarga ini gitu loh. Benar-benar kita dari awal tuh melihat struggle-nya ibu dan keluarganya. Nah kalau di sini karena ganti-ganti POV, kayak yang tadi aku bilang, pas ngelihat Dokter Amira kita ngerasa ini victimnya nih yang ini. Tapi dari sisi lain, dari sisi smuggler dia juga punya apa ya, kayak challenge sendiri gitu untuk keluarganya. Jadi mau kasihan atau enggak ya sama smuggler, susah untuk bersimpati terhadap karakternya karena ganti-ganti POV terus. Kayak kita pikir ya nih si Kapten mah enak, dia nggak tinggal di negara yang tidak berkonflik gitu. Lu mah enak kan, ada scene si Kapten ini makan malam, makanannya mewah dengan kolega dan keluarga dia gitu. Tapi dia dihantui rasa bersalah terus juga kalau ada yang nggak selamat gimana, dan berapa orang yang dia harus lihat setiap hari tenggelam kayak gitu kan. Tiap orang tuh punya POV, jadi singkat jadi kayak gue mau kasihan nama yang mana ya kayak gitu. Itu sih. Tapi sisi bagusnya adalah semua orang benar-benar kelihatan bahwa korban dalam perang itu tuh. Siapapun kamu sebenarnya di dalam perang itu semuanya jadi korban. Skornya berapa? Skor. Kalau kamu? Aku untuk film ini dari 4,6. Itu 4,9. Wow, tinggi banget. Iya, karena
ini salah satu film yang menurut aku tuh membuat kita tuh relate banget sama filmnya. Kita walaupun tidak pernah mengalami ya, kalau kita nonton film ini betapa sedihnya, betapa sakitnya orang-orang tersebut mencoba mempercayai orang lain, ditipu dan diberikan tidak diberikan keselamatan, mereka tiba-tiba jatuhnya dibuang ya di tengah laut, dan ternyata mati atau enggak urusan lu. Dan untungnya si kapten yang di kapal itu sangat baik, selalu berpikir tiap hari pasti ada, selalu datang dari siang ke malam gitu. Dan itu yang kamu berkesan banget karena di semua hal tersebut masih ada harapan buat semua orang. Janganlah berhenti berharap, tapi tetap berjuang untuk harapan tersebut. Masih ada harapan kayak gitu. Bayangin coba kamu di tengah laut, disuruh orang kamu bakal selamat, cuma arah ke selatan, dia nggak tahu apa-apa cara pakai, tiba-tiba mati mesinnya, belum nyampe ujung. Ini kita dapat versi yang ketemu kapten, tapi kenyataannya pasti ada dong, banyak biasanya yang kapal-kapal tuh. Kalau kalian nanti nonton ada scene dia cerita gimana ya, walaupun menemukan tetap juga ada yang mati, ya semuanya selamat segala macam. Atau bahkan juga pasti kenyataannya di luar sana ada yang kapal nggak ketemu kapten itu, udah hilang aja udah di laut. Makanya bilang ini berkesan. Film berkesan karena relate, terus orang-orangnya, karakter pemainnya juga memainkan sangat bagus, membuat kita emosinya campur aduk, kita emosi marah, tapi ternyata itu dia harus berjuang buat anaknya, terus si dokter itu juga harus berjuang buat anaknya. Gitu. Kalau aku 4,6 karena nggak kuat nonton film perang sih, karena jadi itu film terbaru kita yang kita ulas, masih ada di bioskop, langsung nonton aja karena kayaknya film kayak gini nggak lama ya, jadi selagi ada kesempatan. Film kayak gini nggak buat semua orang ya. Oh ya, juga bukan buat semua orang. Kalau kalian mencari action sih ada, tapi nggak banyak, nggak terlalu banyak. Ya aja udah film perang pasti. Tapi nggak terlalu banyak loh, tapi nggak dari awal sampai akhir ini perjalanan dari setiap point of view. Iya. Gitu. Lebih ke cerita victim perang. Ya jadi benar-benar makanya highlight lagi tadi semuanya adalah victim di sini, semua udah victim. Ya. Itu aja dari kita, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.